Tapi kalau kita bicara mengenai makhluk dari Mars, itu adalah alien. Nah, jadi kalau dikatakan pemerintah Amerika sudah bekerja dengan extraterrestrial atau dengan alien, kalau dalam dunia sains harus kita pisahkan. Kalau dengan alien ya, bukti-buktinya sudah begitu nyata, ya begitu banyaknya orang-orang yang bekerja di dalam laboratorium tersebut, saintis-saintis yang punya reputation yang luar biasa, dan mereka berbicara mengenai itu secara terbuka, dan mereka mengatakan saatnya pemerintah Amerika mengumumkan itu. Nah, pertanyaan apakah mereka baik atau mereka jahat? Sampai saat ini adalah yang baik. Kita suka mengenal adanya abduction, ada yang namanya reptilian, tapi yang bekerja sama yang selama ini adalah yang baik sebenarnya. Dan peradaban yang baik atau jahatnya aliens, kelompok alien tergantung dari peradabannya. Nah, Kardashev dia membuat ada 3 tipe dari extraterrestrial intelligence, tergantung dari civilization-nya. Tipe yang pertama adalah tipe yang bisa mengontrol energi di planetnya. Artinya apa, Mas Gigin? Artinya dia bisa mengontrol energi, misalnya iklimnya dia bisa kontrol. Kalau ada earthquake atau gempa bumi, dia bisa kontrol supaya tidak terjadi earthquake. Ya, itu yang tipe pertama. Dia bisa mengontrol tidak hanya terjadi global warming, dia bisa mengontrol tidak terjadi tsunami. Itu adalah yang tipe pertama. Dia control the mother nature gitu. Dia dikontrol, tapi mereka bukan berarti tidak bisa musnah. Dan yang bisa memusnahkan adalah bencana seperti meteorit, bencana alam seperti meteor, ya, tumbukan dari planet lain dengan meteor, mereka tidak bisa cegah. Nah, tipe yang kedua adalah tipe yang mengkonsum energi bukan hanya dari planetnya saja, tetapi yang sudah disebut tipe star, antara bintang. Kalau yang ini masih antar planet, ya, kalau ini sudah antar bintang. Mereka bisa menggunakan energi dari matahari sepenuhnya. Jadi kalau yang di tipe yang pertama ini, mereka baru sebagian bisa menggunakan solar energy. Tapi kalau tipe yang kedua, dia bisa menggunakan seluruhnya solar energy tersebut. Dan dari solar energy itu dia bisa menggunakan energi untuk pakai travel kemana-mana. Tipe yang ketiga adalah tipe galaktik. Tipe yang kedua ini sudah tidak bisa musnah. Jadi artinya dia sudah eternal, nggak bisa mati. Dia bisa memanipulasi. Ya. Kalau yang tipe yang ketiga adalah tipe galaksi. Tipe galaksi, tipe yang sudah bisa menciptakan galaksi baru dari sisi peradabannya. Nah, sekarang pembagian ketiga ini dasarnya apa? Apapun peradabannya, extraterrestrial tipe 1, tipe 2, atau tipe 3, tapi mereka tidak bisa lepas dari hukum termodinamik. Mereka tidak bisa lepas bahwa energi adalah segalanya, energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dihancurkan, energi hanya bisa berubah wujud. Lalu hukum termodinamik, dan mereka tidak bisa, khususnya mereka tidak bisa lepas dari hukum termodinamik yang kedua, yang mengatakan bahwa energi selalu melepaskan heat. Ya, nah perbedaan kalau kita ingin melihat ini adalah tipe 1, tipe 2, tipe 3, kalau kita lihat dari planetnya, maka tipe 1 akan mengeluarkan heat lebih sedikit dari tipe 2. Karena penggunaan energi consumption-nya. Ya, dia menggunakan kira-kira 10, yang tipe 2 menggunakan 10 miliar energi lebih besar dari 11. Artinya apa? Di lokasi tersebut akan mengeluarkan heat yang besar sekali. Sehingga bisa diketahui ini adalah tipe yang lebih tinggi. Nah, sekarang manusia berada di tipe mana orang di bumi? Tipe 1, 2, atau 3? Kita di tipe 0. Kenapa? Karena kita masih menggunakan energi dari tanaman, dari mineral, kita menggunakan minyak. Ya. Nah, ciri-ciri, ini semua adalah dicirikan oleh peradabannya. Ciri-ciri peradaban yang tipe 1, komunikasi, bahasanya sudah satu. Ya. Kulturnya sudah satu. Nah, sekarang bumi, kalau dari Kardashev scale, kita tipe 0, tapi sekarang sudah naik ke tipe 0,73. Kita lihat bahasa, ya, untuk orang middle class ke atas, bahasa yang digunakan sudah bahasa Inggris. Dengan ada internet sudah menjadi communication system, seperti radio atau telepon. Kita melihat budaya sudah mulai menjadi satu. Tetapi kita melihat juga masih ada perang lokal di sini, perang lokal di sini. Jadi makanya kita belum mencapai tipe 1. Kita baru menuju ke situ.
Nah, kalau kita lihat dari sisi ekonomi, kita melihat ada negara non-blok, mereka mencegah terjadinya NAFTA. Ada negara European Communion, ya. Yeah. European Community dengan dia menangkan adanya NAFTA. Nah, dia tidak setuju adanya NAFTA. Ini terjadi kelihatan masih ada perang ekonomi. Yeah. Jadi terjadinya perang ekonomi menunjukkan bahwa kita belum menuju tipe 1. Kalau kita sudah berada di tipe 1, tidak ada lagi perang ekonomi, tidak ada lagi perang politik, ya, komunikasi menjadi satu. Nah, tetapi kita sekarang, berita bagusnya kita sekarang menuju ke sana. Misalnya cita rasa kita sekarang hampir seragam. Orang kalau menyebut Madonna, seluruh dunia tahu siapa Madonna. Ya. Jadi kalau Pizza Hut juga sama. Pizza Hut juga sama. Ya, sebenarnya itu mulai ada penyeragaman. Jadi clash antara agama dengan agama sudah akan hilang. Ya, itu sudah. Selama kita masih ada friction, masih ada teroris, berarti kita masih belum mencapai tipe 1. Kita masih antara tipe 0 dan tipe 1. Ya, jadi mungkin kita jangan-jangan kita masih di tipe minus, artinya sangat primitif. Oke, tapi nanti kita bahas nanti aja setelah pesan-pesan berikut. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana.